Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang penting sekali bagi kita yang diberikan oleh Paskah. Pertanyaan para malaikat. Jadi ceritanya, ibu-ibu di zaman Yesus, Bapak Ibu harus tahu, ketika Yesus pelayanan, dia mendidik murid-murid, orang-orang muda, tapi juga ada banyak ibu-ibu yang mengiringi pelayanannya. Dan ibu-ibu ini biasanya bertanggung jawab untuk logistiknya. Sepanjang Yesus pelayanan 3 tahun, kita nggak temukan Injil bicara tentang ibu-ibu ini. Dan Injil baru bicara tentang ibu-ibu ini ketika Yesus mati. Setelah Yesus mati di kayu salib, yang pertama datang ke kubur bukan murid-murid. Yang pertama datang ke kubur bukan Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang pertama datang ke kubur adalah ibu-ibu ini. Mereka datang karena ketika Yesus disalibkan, langsung berikutnya hari Sabat. Orang Yahudi nggak boleh bersentuhan dengan jenazah, berdekatan dengan jenazah di hari Sabat. Dan begitu hari Sabat selesai, itu artinya masih pagi-pagi buta, belum ada matahari. Mereka bergegas ke kubur Yesus. Mereka ingin merempah-rempah Yesus. Tradisi orang Yahudi dengan jenazah itu sedikit berbeda. Kalau orang Mesir dibalsam seperti itu ya. Kalau orang Yahudi mereka memberikan rempah-rempah supaya jenazahnya nggak keluarkan bau. Di jenazah setelah berapa hari kan keluarkan bau. Tapi orang Yahudi dibalur dengan rempah-rempah. Ibu-ibu ini yang pertama kali datang. Ketika mereka pertama kali datang, yang di kepala mereka hanya bagaimana mereka bisa membuat tubuh Yesus itu tidak bau. Dan itu akan menjadi pekerjaan yang berat. Karena Yesus mati hari Jumat. Dan ini sudah hari Minggu pagi. Karena itu saya pikir, saya percaya di kepala mereka, aduh gimana nih, cukup nggak ya rempah-rempah yang kita bawa? Mereka berpikir seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka datang ke kubur, kuburnya sudah, batu yang menutup kuburnya sudah terguling. Dan ketika mereka masuk, mereka menemukan ada sosok yang berkilau-kilauan pakaiannya, terang sekali. Dan orang itu bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ini pertanyaan yang aneh bagi ibu-ibu ini. Kami datang ke kubur. Di kubur itu adanya ya orang mati. Ya kan? Kalau kita pergi ke kuburan, kita akan bertemu dengan tulang belulang. Dan kubur orang Yahudi bukan di dalam tanah, tapi di dalam gua batu. Dibaringkan di atas seperti pembaringan dari batu. Nah, mereka mencari jenazah. Mereka mencari jasad Yesus yang dibaringkan di dalam kubur. Tapi malaikat ini bertanya, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kita lihat di sini ada cara berpikir yang berbeda sama sekali. Ibu-ibu ini dalam kesedihan yang luar biasa. Mereka mengasihi Yesus. Yesus sudah mati. Mereka berpikir setidaknya kita masih bisa lakukan adalah merempah-rempahi jenazahnya. Tapi malaikat mengingatkan kepada mereka, Yesus yang bersama dengan mereka, itu siapa? Ketika bersama dengan murid-murid, Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 6, ada yang hafal? "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah kehidupan itu. Di Yohanes 11 ketika Lazarus mati, Yesus bilang, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus bilang itu di Yohanes 11. Di Yohanes 10 Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus adalah kehidupan. Dan malaikat ini mengingatkan kepada ibu-ibu ini, Yesus mati di kayu salib di hari Jumat, tapi dia bukan seperti orang biasa. Dia dibangkitkan oleh Bapa. Dan diingatkan kan, Yesus sudah bilang kepada kalian, kenapa kalian lupa? Kenapa kalian mencari jenazahnya? Yesus sudah bilang, dia akan mati. Ya, dia akan mati. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia akan bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan malaikat ini harus menjadi pertanyaan kita juga. Kehidupan. Setiap kita mau hidup, ya enggak? Setiap kita mau memperoleh kehidupan. Dan hidup, kalau kita beranjak dewasa, kita mengerti apa sih artinya hidup. Hidup itu bukan hanya bernafas, teman-teman. Hidup itu ketika kita bisa menjalankan apa yang kita impikan, meraih apa yang kita impikan, menjalankan apa yang kita percayai, ya kan? Kalau hidup tapi kita dikuasai, dikendalikan oleh orang lain atau hal lain, itu belum hidup. Hidup yang berkelimpahan, abundant life. Itu kan tema yang disukai sekali di gereja. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu seperti apa? Pasca ini teman-teman, malaikat bertanya kepada ibu-ibu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Malaikat juga bertanya kepada kita sebenarnya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Atau lebih tepatnya pertanyaannya begini, kemana kita harus mencari dia yang hidup? Kemana kita harus mencari kehidupan? Kalau kita mau hidup, kita pergi kemana? Kalau kita mau menikmati kehidupan ini, kita cari di mana? Bapak Ibu cari di mana? Banyak orang mencari kehidupan di tempat yang salah. Mencari kehidupan di tempat di mana tidak ada kehidupan. Kalau kita mau menikmati hidup, kita ngapain? Kalau kita lagi capek, aduh, rasanya seperti nggak hidup kan. Tertekan oleh pekerjaan, tertekan oleh persoalan, kita cari apa? Kita cari penghiburan. Kita cari entertainment. Makanya ada film, ada drakor gitu. Oh, kalau lagi suntuk, drakoran dulu gitu ya. Lalu terhibur. Kita mencari kehidupan pada entertainment, film, drama. Kita pikir itu akan membuat kita merasa hidup lagi. Pekerjaan menekan kita. Kuliah menekan kita. Persoalan-persoalan pandemi menekan hidup kita. Kita butuh hiburan, kita butuh entertainment. Kita cari kehidupan di situ. Kita dapat. Teman-teman, kita mencari penghiburan di mana? Kita mencari kehidupan dalam penghiburan. Entertainment, nonton film, atau nonton bola gitu. Wah, penghiburan luar biasa. Atau ada juga yang hobi. Hobinya macam-macam. Mulai dari hobi yang ya mancing seperti itu, sampai hobi yang mahal. Demi hobi orang bisa tidak rasional. Ditanya, kok bisa gitu sih? Ya namanya udah hobi. Sebenarnya karena kita menemukan hidup di situ. Hidupnya ada di situ. Hidupnya ada di hobi itu. Sama seperti orang yang pecandu drakor, ya hidupnya di situ. Dia merasa hidup ketika lakukan itu. Saya nggak mengatakan itu salah loh teman-teman. Saya nggak menghakimi bahwa itu salah. Enggak. Kita sedang menikmati kan. Sesuatu yang kita nikmati itu adalah sesuatu yang memberi kita hidup. Ada juga yang hidupnya ada di keluarga atau teman. Nongkrong terus. Nongkrong dari pagi sampai pagi nongkrong, yang penting nongkrong gitu. Hati senang walaupun tak punya uang, yang penting nongkrong bersama. Merasa hidupnya ketika nongkrong. Ada juga yang hidupnya di keluarganya. Lampiaskan semuanya di keluarganya. Anaknya mau apa dibeliin. Baju semuanya yang paling mahal. Mainan yang paling mahal. Dikasih semua. Kenapa? Hidupnya di situ. Dia bahagia ketika anaknya bisa didandani dengan begitu cantik. Gitu. Gak taunya anaknya tomboy.
Ketika dia dandani anaknya tersiksa sekali gitu. Ada teman saya yang kayak gitu. Orang tuanya suka beliin baju-baju yang mahal. Padahal anaknya ini jiwanya sebenarnya nggak gitu. Dan akhirnya terjadi konflik yang parah sekali. Orang tuanya bilang, kamu tuh aku mencurahkan hidupku untuk kamu. Kamu nggak hargai. Hidup bagi orang tuanya adalah mendandani anaknya. Sedangkan anak hidup baginya bukan berdandan. Naik gunung. Nah kita bisa lihat kan. Banyak orang mencari hidup dari banyak sumber. Entertainment, hobi, keluarga. Satu tips untuk keluarga. Kalau ingat puisinya Khalil Gibran tentang marriage. Jangan dekat, tapi jangan terlalu dekat. Seperti senar gitar. Bisa berbunyi karena ada space di antara tiap senar. Coba senarnya dirapatin semua. Bunyinya aneh kan? Nah, harus ada space-nya. Karena kalau terlalu dekat, akan membuat nggak ada harmoni. Seorang psikolog mengatakan, too much intimacy will lead to codependence. Kalau terlalu dekat, nanti akan tergantung. Tapi kalau terlalu jauh, too much independence will lead to detachment. Kalau terlalu jauh, ya akhirnya jauh. Akhirnya nggak membutuhkan. Jadi kalau yang lagi pacaran, jangan terlalu dekat. Jangan ketemu tiap hari. Ketemu seminggu sekali itu cukup. Kita mencari hidup di situ. Entertainment, hobi, keluarga, teman. Itu nggak salah teman-teman. Itu nggak salah. Hanya satu masalahnya. Itu semua tidak abadi. Itu semua temporary. Sementara. Ketika kita suka nonton, filmnya selesai, kita kembali ke dunia nyata kan. Nonton drakor sepanjang malam, besok pagi tetap harus kerja. Ya enggak? Kecuali kalau nonton drakor membuat besok pagi enggak jadi kerja. Nah itu hidup yang abadi. Gitu. Enggak gitu kan. Hobi, kita kerjakan hobi kita mancing, pulang rumah harus ketemu istri lagi gitu. Banyak suami-suami akhirnya jadi nggak mau pulang, di pemancingan aja terus. Kita bisa sepertinya mendapatkan hidup, menemukan hidup di tempat-tempat itu, tapi tidak abadi. Itu tempat-tempat yang bisa memberi sedikit hidup, tapi tidak seterusnya hidup itu. Karena itu kita perlu tanya, sudahkah kita bertemu dengan Dia yang hidup? Sudahkah kita bertemu dengan hidup itu? Sehingga entertainment hanya entertainment, hobi hanya hobi, keluarga, teman, keluarga dan teman. Tapi hidup bagi kita. Hidup bagi kita itu ada di mana? Hidup bagi kita itu ada pada Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia bilang seperti itu kan. Dia datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Karena itu bodoh sekali kalau kita mencari hidup di tempat orang mati. Kalau kita meletakkan segalanya pada yang fana. Kita menaruh arti hidup kita pada yang fana. Hobi sih nggak apa-apa, hobi. Tapi ya hobi aja. Jangan sampai karena hobi pekerjaan terbengkalai. Karena hobi hubungan dengan keluarga jadi rusak. Karena hobi hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Kalau seperti itu udah saatnya untuk put an end. Selesaikan hobinya. Mencari hidup di tempat orang mati, teman-teman. Kita akan ketemu. Kita akan ketemu jejaknya. Kita akan ketemu sisa-sisa hidup. Kalau kita mencari di tempat orang mati, kita akan ketemu kenangannya. Kita akan ketemu sisa-sisanya. Kalau kita mencari hidup di hiburan, di hobi, di apa yang fana di dunia ini, kita akan ketemu sedikit. Dan itu nggak akan kekal. Kita akan kosong lagi. Nah, di hari kebangkitan ini, teman-teman, saya mau bilang kepada kita, Yesus sudah bangkit. Karena itu mari kita temukan Dia. Yesus hidup. Yesus hidup selama-lamanya. Dia hidup hari ini. Dan Dia mau kita menemukan Dia. Di mana kita bisa menemukan Yesus, teman-teman? Teman-teman mau menemukan Yesus? Mau menemukan hidup? Sudah temukan Yesus. Kalau kita dapatkan arti hidup kita pada seseorang,
Kita akan mau bersama orang itu seterusnya, selamanya, kalau bisa 24 jam sehari. Terus bersama dengan dia. Dan yang luar biasanya Yesus adalah, Yesus secara fisik naik ke surga. Tapi Yesus memberikan rohnya, Parakletos, bersama dengan kita. Artinya, kita bisa bersama dia 24 jam sehari. 7 hari seminggu. 24/7 kita bisa bersama Yesus. Tapi kita harus temukan dia di tempat di mana dia ada. Di mana dia paling bisa ditemukan. Di mana kita bisa menemukan Yesus? Di mana Yesus bisa terasa kehadirannya? Karena Yesus pertama-tama bisa kita rasakan kehadirannya di dalam firman-Nya. Yohanes 1 mengatakan, firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu menjadi manusia. Yesus adalah firman. Karena itu kalau kita mau menemukan Yesus, mau merasakan Yesus ada dalam hidup kita, kita baca firman. Kita buka Alkitab kita. Saat teduh itu adalah kita berinteraksi dengan Yesus. Yesus bisa dirasakan kehadirannya ketika kita baca firman. Ketika kita buka Alkitab kita baca firman, kita menemukan Yesus di situ. Dan Yesus juga akan bicara kepada kita lewat firman-Nya. Orang Kristen kalau nggak pernah baca Alkitab, itu patut dipertanyakan kekristenannya. Bapak Ibu baca berapa pasal setiap hari? Berapa ayat setiap hari? Baca. Karena disitulah kita bisa merasakan kehadiran Yesus. Yesus juga bisa dirasakan kehadirannya ketika kita bersama-sama dengan orang percaya. Ketika kita bersama-sama dengan orang percaya, Alkitab mengatakan jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus ada. Ketika kita berkumpul dalam namanya, dia ada. Karena itu bergereja, teman-teman. Bergereja itu tujuannya apa? Beribadah bersama-sama ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa merasakan kehadiran Yesus melalui saudara-saudara seiman kita. Karena kita berkumpul dalam nama Yesus. Yesus ada bersama dengan kita. Bersama orang percaya kita merasakan Yesus hadir. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan orang percaya. Ketika kita bersama-sama berkumpul dalam nama Yesus, kita merasakan Yesus. Kita juga bisa merasakan Yesus di dalam alam ciptaannya. Ada pujian, Oh Lord my God, when I in awesome wonder. Kalau kita lihat langit semesta ciptaan Tuhan, kita bisa rasakan Tuhan hadir. Itu naik gunung itu kegiatan yang sehat. Asal jangan naik gunungnya pas hari Minggu. Ya kan, karena demi naik gunung kehilangan persekutuan dengan orang percaya. Ya rugi gitu ya. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus juga, teman-teman. Bersama mereka yang paling hina. Matius 25. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku di dalam penjara. Itu Tuhan. Karena itu ketika kita merasa nggak hidup, bosan sekali dengan rutinitas pekerjaan, teman-teman. Ada pilihannya sekarang. Bukan nonton drakor. Pilihannya baca firman. Atau cari saudara seiman untuk komsel. Yuk, kita kumpul yuk. Atau pergi ke alam dan ibadah padang. Atau yang salah satu yang efektif juga adalah pergi kepada mereka yang paling hina. Orang-orang yang terabaikan. Duduk dengan mereka. Mengasihi mereka. Yesus ada di situ. Setiap orang punya preferensi. Paling bisa merasa Yesus di dalam hal-hal yang berbeda-beda. Ada yang paling menikmati bersama Yesus ketika baca firman. Ada yang paling menikmati bersama Yesus ketika komsel, ketika persekutuan orang percaya. Ada yang paling menikmati bersama Yesus ketika di alam ciptaannya, langsung menciptakan banyak lagu dan puisi. Ada juga yang paling menikmati ketika bersama orang miskin, bersama orang-orang yang terabaikan. Ketika kita pergi kepada yang paling hina, kita bukan pergi untuk mengaktualisasikan diri kita, merasa bahwa kita udah kaya, bisa tolong orang, bukan. Ketika kita pergi kepada yang paling hina, justru kita bertemu Tuhan di situ. Dan kita diberkati dengan kehadiran Tuhan di dalam mereka. Yesus bisa ditemukan di situ, teman-teman.
Kalau misalnya di antara teman-teman nggak bisa ketemu Yesus ketika baca Alkitab, nggak bisa ketemu Yesus ketika komsel, nggak bisa ketemu Yesus di alam ciptaannya, coba pergi kepada yang terabaikan. Mungkin Yesusmu ada di situ. Dan yang terakhir teman-teman, Yesus bisa ditemukan kadang-kadang di tempat yang paling tidak kita duga. Siapa yang mengalami ini? Saulus, yang namanya Paulus itu. Dia ketemu Tuhan di tempat yang paling tidak dia sangka-sangka. Kapan Paulus ketemu Yesus? Teman-teman ingat kapan Saulus ketemu Yesus? Di Kisah Para Rasul 9. Paulus itu pemimpin laskar. Dia pimpin laskar untuk membinasakan pengikut Yesus. Dia mendapat surat perintah, surat jalan, pergi ke Damaskus untuk habisi pengikut Yesus di sana. Dengan semangat luar biasa untuk membela Allahnya, dia pergi ke Damaskus. Di tengah jalan, apa yang terjadi? Yesus menemui dia. Bayangkan, orang yang sedang dalam perjalanan untuk membunuh pengikut Yesus, ditemui oleh Yesus. Di tempat yang paling tidak terduga. Dan itu kalau Yesus mau ketemu dengan kita teman-teman, dia bisa ketemu kapan saja dia mau. Itu jangan bilang, aku mau lari dari Tuhan. Nggak akan bisa. Pemazmur bilang, mau lari kemana? Terbang dengan sayap fajar sampai ke ujung bumi, Tuhan bisa ketemu. Mau lari dari Tuhan? Nggak bisa. Bahkan yang mau bunuh pengikut Tuhan pun, Tuhan bisa ketemu dia. Yesus bisa ditemukan di tempat-tempat seperti itu, teman-teman. Karena itu, hari Paskah ini, mau ketemu Tuhan, teman-teman, dia sudah bangkit. Dia nggak ada di kubur. Dia ada di tempat-tempat di mana kita mencari dia. Bahkan kita mengatakan, carilah, engkau akan mendapatkannya. Ketika kita mencari, kita pasti dapat. List yang saya buat itu hanya sebagian. Satu hal tapi yang membingkai semua itu adalah Yesus bisa ditemukan di mana kita mencarinya. Ketika kita mencari, kita akan ketemu. Ketika kita mengetuk pintu, kita akan dibukakan pintu. Yesus sudah bangkit. Hidup telah diberikan kepada kita. Karena itu jangan cari hidup di tempat di mana tidak ada kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan, damai sejahtera, shalom yang melampaui segala akal, kasih yang sempurna, sukacita yang sempurna, Tuhan sediakan kepada kita yang mau mencari dia. Jangan cari di tempat orang mati. Jangan cari di tempat yang fana, sukacita itu. Jangan cari di tempat yang fana, damai sejahtera itu. Carilah dalam firman-Nya. Carilah dalam persekutuan orang percaya. Carilah di tempat di mana dia bisa ditemukan. Karena teman-teman, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Bilang sama temannya, dia sudah bangkit. Dia hidup, dia sudah bangkit. Kami menyambut hidup itu. Kami menyambut shalom itu. Kami menyambut damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Kami menyambut kasih yang sempurna itu. Kami menyambut sukacita yang sempurna itu. Kekuatan Tuhan telah berikan. Mulai dari hari ini dan seterusnya. Kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat bersama dengan kami. Tidak ada satu persoalan apapun yang bisa menggoyahkan, menjatuhkan kami. Nah, Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin.